If you want him obsessed with you, you need to slightly scare him. She is mysterious. She does not overshare. She does not reveal too much about her. 3 kunci bikin cowok terobsesi sama kamu. Kamu cewek, kamu harus banget praktek yang namanya dark feminine energy. Pokoknya sebelum ada cincin di jari kamu berhak memilih banyak cowok. Dan itu bukan tidak setia loh ya, cuma murahan aja. So think ways to keep your crush hooked. You can't be nice. Dark feminine energy bagi saya sama dengan toxic masculinity, barisan sakit hati yang tidak mampu healing diri dan menjelma jadi orang yang menyakitinya. Apa sih dark feminine energy tersebut? My soul family, sahabat-sahabat semesta, apa kabarnya? Baik with Ananda in this new podcast storytime video. Gimana kondisi guys? Semoga sehat semua ya. Hari ini aku akan bawakan tema yang sudah sangat di request di DM Instagramku. Kayaknya hampir 2 tahun terakhir ini banyak yang minta aku bawain ini, cuman baru sempat sekarang. Tentunya teman-teman udah tahu berdasarkan judul videonya, kita akan diskusi tentang dark feminine energy. Apa sih dark feminine energy tersebut? Dark feminine adalah energi yang ada di dalam diri manusia, terutama feminine soul ya. Apakah berarti ada dark masculine kah? Tentu saja ada. Jadi dari mana sih asal usul dark feminine ini diambil dan sekarang booming sampai seperti ini? Sebenarnya yang aku lihat dari sejarahnya dulu, dark feminine ini diambil dari salah satu unsur di astrologi. Dan unsur ini dinamakan dengan Black Lilith. Apa itu Black Lilith? Black Lilith adalah sebuah unsur, satu bagian di dalam personality atau kepribadian manusia yang tersembunyi atau tabu. Dan ini sering disebut sebagai shadow, alias bayangan yang dimiliki oleh seseorang. Dan semua manusia punya unsur Black Lilith ini. Black Lilith ini akan berada di setiap manusia, ini beda-beda letaknya di mana. Jadi untuk apa sih Black Lilith ini ada? Karena manusia memang tidak diciptakan untuk being perfect guys, tidak diciptakan untuk sempurna. Dan itulah kenapa bahkan dalam unsur kemanusiaannya selalu ada kelemahan, selalu ada unsur tersembunyi, tak terlihat yang ada di dalam dirinya. Dan Black Lilith itu seperti sebuah simbol buat aku pribadi ya, seperti berkah atau memang program yang sudah diberikan Tuhan untuk kasih tahu sebagai manusia, kamu nggak cuman ada unsur cahaya doang, light doang, tapi juga selalu ada unsur shadow-nya atau bagian gelap di diri manusia. Dan tentu saja mengetahui Black Lilith kita itu akan membuat kita bisa mengendalikan diri. Itu harapannya, bisa kontrol cara kita setiap kali ke-trigger. Karena Black Lilith ini biasanya akan bereaksi. Setiap manusia dipicu oleh sebuah kejadian atau seseorang di luar dirinya, dari dalam dirinya, dia akan mengeluarkan, mengekspresikan sisi marahnya, balas dendamnya, galaknya dengan menggunakan Black Lilith-nya. Ya, overall seperti itu secara astrologi ya. Jadi Black Lilith bisa dikatakan sebagai penyalur atau gimana manusia mengeluarkan responnya yang tabu. Bisa marah, balas dendam, kesal, dan lain sebagainya. Itu adalah asal muasal dari dark feminine energy. Dan seperti yang aku sebutkan di dalam bukuku Way of Ray, di sini aku sudah sebutkan bahwa sisi gelap jiwa manusia, terutama light worker, itu berguna kok. Dia punya fungsi. Di halaman 308, di sini ada conversation, di mana akhirnya aku menyimpulkan bahwa shadow manusia memang berfungsi. Bukan cuma buruk-buruk saja, tapi dia punya makna dan guna, yaitu sebagai perlindungan. Jadi shadow atau Black Lilith tersebut selalu aku pahami sebagai bagian diri manusia untuk perlindungan. Sementara sisi cahaya atau light itu merupakan unsur manusia sebagai bentuk pertumbuhan.
Dan ini sangat sejalan dengan sel-sel tubuh manusia secara biologi. Sel-sel manusia itu cuman punya 2 fungsi utama aja guys, bertumbuh atau bertahan. Untuk itu, ras manusia bisa bertahan hidup selama jutaan tahun dan berevolusi sehingga menjadi kita yang hari ini. Harus ada unsur pertahanannya, tapi juga harus seimbang dengan unsur pertumbuhannya. Buatku, the feminine energy adalah bentuk proteksi, pertahanan, dan bentuk manusia melindungi dirinya. Terutama untuk kaum feminin ya, untuk para feminine soul. Tapi sejalan dengan biologi juga, manusia tidak diciptakan untuk terus bertahan, dan bertahan. Karena ada resikonya jika manusia menggunakan dirinya atau menggunakan dark feminine energy sebagai karakternya yang dominan. Tidak diimbangi dengan karakter light feminine-nya. Tentu saja ini akan membawa dampak besar dalam hidup manusia tersebut. Seperti dalam biologi, jika manusia terus-terusan berada dalam mode bertahan, teman-teman udah tahu kan pelajaran ini secara neuroscience, biologi, secara gelombang elektromagnetik, jika manusia berada di survival mode, mode bertahan, mode berlindung, proteksi, kalian udah tahu pancaran energi, gelombang atau disebut aura di sekitar manusia itu akan redup. Dan itu akan membawa banyak sekali resiko kesehatan mental, kesehatan fisik. Juga tentunya kekacauan dalam hidup. Dari finansial, percintaan, dan lain sebagainya. Tapi jika manusia lebih banyak berada di sisi pertumbuhannya atau light feminine energinya, dia akan bertumbuh, dia akan menarik banyak positivitas dalam hidupnya, juga kebahagiaan. Teman-teman yang suportif, pasangan yang suportif, dan lain sebagainya. Jadi sudah sangat jelas jika kita embodying atau terus-terusan berada di dalam dark feminine energy, yang kita tarik adalah sesuatu yang harus kita survive. Bukan sesuatu yang akan membuat kita growing dan glowing ya. That's a very different energy. Dan kita butuh keduanya dalam hidup untuk bertahan. Juga bertumbuh. Kalau dilihat-lihat dari apa yang sudah beredar selama ini di dalam pelajaran atau lesson, coaching, mentoring tentang dark feminine energy, ya I can say sudah banyak meleset. Sudah banyak melintir dari fungsinya yang sesungguhnya. Sekarang coba kita panggil bintang tamu utama kita yang akan ngebedah secara supernaturalnya. Recalling Pratiwi Rambata. Back with Tiwi, bicara soal dark feminine energy. Aku nggak tahu guys, tadi sorry nggak fokus ke aku si kameranya. Apakah aku segitu kasat matanya untuk dia? Makhluk astral. Oke. Sorry ya. Tapi sekarang mudah-mudahan udah lebih fokus lagi. Oke, dark feminine energy yang lagi happening dan udah banyak banget di DM-nya katanya orang minta aku bahas. Ke dia juga request sejak 2 tahun lalu. Cuman aku baru sekarang kita bisa bahasnya. Menurut lo, tadi kita udah bahas, aku udah bahas secara biologi dan astrologi. Kalau kamu secara supernatural, gimana sih buat kamu dark feminine energy itu? Jadi kan ini lagi banyak nih diangkat juga ya, karena mungkin 2 tahun sebelumnya sebenarnya udah mulai ada gitu hembusan tentang ini gitu ya. Ada banyak mulai pro kontra. Nah sekarang makin kencang nih pro kontranya. Kalau dari segi supernatural ya, permainan dark energy itu adalah permainan ambang batas. Seperti kita ada di sebuah perbatasan gitu loh ya. Karena dark energy sendiri untuk di supranatural itu memang digunakan sebagai protection. Energi-energi yang bisa kita keluarkan atau kita fungsikan sebagai self defense gitu ya, untuk kita memproteksi diri kita. Contohnya misalkan secara gampangnya aja ya bahasanya ya, kita memproteksi atau ngedefense diri kita, melindungi diri kita tidak selalu akan efektif dengan light energy. Kenapa? Karena tidak semua itu bisa dilindungi dengan hanya kesabaran, kebaikan, keikhlasan. Kadang untuk memproteksi diri kita harus mengeluarkan dark energi yang ada di dalam diri kita. Contohnya kayak misalnya arogansi kita harus ikut keluar kalau kita menghadapi dark energi dari eksternal.
arogan lawan arogan, misalkan begitu ya. Walaupun ini memang ada juga yang merasa bahwa kalau orang spiritual kan harusnya menghadapi itu tuh harus tetap dengan kebaikan dan lain-lain. Makanya kita bahasnya ini di supranatural, lain hal dengan spiritual gitu ya. Lain hal itu. Ya, apalagi sekarang diangkat lagi nih, lebih spesifik dark feminine energy gitu, yang memang lebih kontroversi ya. Jadi ada pro dan kontranya, karena kenapa semakin kesini dibahasnya terlalu deep. Terlalu deep, karena sebenarnya secara umumnya di supranatural itu hanya pembahasan antara dark dan light energy. Dan kita ini di supranatural mempelajari tentang feminin juga, maskulin juga gitu ya. Maskulin kita punya light dan dark, feminin juga sama gitu. Nah, dark feminine energy itu hanya sub, Kak. Jadi cuman hanya bagian gitu yang perlu kita ketahui, kita pelajari, kita menjadikan itu sebuah informasi untuk kita bahwa kita memiliki itu di dalam diri kita. Cuman kalau dalam supranatural itu harus under control. Karena dark energy di spiritual pun sama ya, itu harus kita kendalikan. Kita ketahui untuk dikendalikan gitu. Cuman kalau sekarang karena itu diangkat nih menjadi sebuah metode untuk menarik sesuatu gitu ya, atau untuk kita bisa melakukan strategi-strategi gitu ya. Itu tujuannya bukan protection jatuhnya gitu. Itu tujuannya untuk bukan protection. Sedangkan basicnya dark energy di supranatural adalah untuk protection, untuk defense gitu ya. Nah, apalagi kalau sekarang dark feminine energy dipakai untuk menarik jodoh, pasangan, orang yang kita suka gitu ya. Itu agak berbahaya sih, ada resikonya gitu. Ada resikonya, artinya dark itu menarik yang dark, light itu menarik yang light gitu. Sebenarnya sesimpel gini aja. Kalau misalkan kita mau menggunakan dark feminine energy, boleh. Beberapa konten aku lihat gitu ya, nggak sedikit juga beberapa dari mereka adalah teman-teman kita sendiri gitu ya. Makanya kita di sini berpendapat gitu ya, berpendapat bahwa ada dasar teori lain gitu ya, ada dasar teori lain dan penerapannya itu seperti apa. Nah, kalau kita mau menerapkan dark feminine energy kita gitu ya, kita on-kan gitu ya, di-onin gitu. Bisa aja, boleh aja, tapi kan balik lagi, itu ada variabelnya. Ada variabelnya, kita harus ada di tahapan tertentu. Yakni kita bisa mengontrol nggak diri kita. Self-control kita udah baik atau belum. Gitu. Jadi kalau misalkan self-control kita belum baik, tapi kita sudah langsung menerapkan itu bisa menjadi salah. Gitu. Nah, masalahnya, dark feminine energy ini adalah salah satu teori, metode, atau materi gitu ya, hal yang baiknya kita pelajari itu secara personal. Harus ada pembimbing yang memang khusus gitu loh, Manda. Iya, betul. Karena resikonya itu ya fatal ya, nggak bisa diaplikasikan untuk semua orang satu teori tersebut. Seperti tadi aku bilang, Black Lilith orang itu beda-beda. Tuh. Nah, kalau kamu pakai cara misalnya si content creator A untuk kamu, ya jangan heran kalau nggak cocok. Nggak semuanya bisa cocok. Bahkan kalau menggunakan itu dan tidak bisa dikendalikan, yang ada balik ke diri kamu. Tuh. Kamu akan punya rasa bersalah, kamu akan narik orang yang oke, dia bisa balik, ngeloa bisa balik, tapi untuk apa baliknya? Untuk nyakitin kembali? Atau kepuasan aja untuk dendam atau apa gitu balas dendam sama kamu gitu. Jadi itu benar-benar harus diawasi, karena ini udah main dark-darkan ya. Iya, betul. Ini nggak bisa untuk ranah publik sebenarnya. Itu benar-benar kita mencari itu secara personal. Itu yang kita lakukan, kita juga ketahui kok dark side kita, shadow side kita, karena semua orang ada ya. Kita bukan angel di sini, kita manusia, kita harus akui itu ada. Kita nanti bahas secara resikonya. Ya, untuk dark feminine energy ini biar kalian juga nggak salah ya, maksudnya nggak mempunyai daya tangkap yang salah tentang dark feminine energy. Jadi sebenarnya boleh gitu ya kita menginformasikan tentang dark feminine energy, tapi untuk yang menerima informasi mohon lebih wise. Untuk bisa menerapkan teori tersebut, kita harus melalui variabel. Salah satunya kita misalkan nih, untuk menjadi seorang feminin mau pakai metode itu, kita harus punya high value dulu gitu. Sedangkan mencapai untuk mendapatkan high value itu butuh proses yang gak gampang kan, Manda, gitu ya. Kita tuh harus
kita harus cerdas jadi cewek, punya ilmu pengetahuan yang baik, kita harus wise, spirituality kita harus baik gitu. Untuk mencapai situ aja belum tentu kita bisa mencapai itu dalam waktu yang singkat gitu ya. Nah, belum nyampe ke situ kalian sudah praktekin nih gitu, ilmu itu gitu ya, atau metode itu. Ya iya, itu akan jadi salah. Ini kalau dianalogikan gampangnya ya, itu semudah kayak waktu dulu self love naik, Manda. Self love naik. Semua orang konten creator gitu ya, banyak yang nge-up tentang bagaimana cara self love segala macam. Tapi kan banyak juga yang nonton, yang denger itu kan tidak tahu secara personal, Manda, bahwa self love itu juga punya formulanya masing-masing. Gak bisa kita generalisasi ngedenger dari 1, 2, 3, 4, 5 sumber gitu ya. Kita pakai daya tangkap kita sendiri, akhirnya kita bukan jadi self love, jadinya selfish gitu. Makanya kalau misalkan dark feminine ini diterapkan tanpa dasar-dasar dan kekuatan yang sudah cukup gitu ya, variabelnya sudah kita penuhi gitu, itu bukannya kita menjadi elegan, jadi bukan jadi elegan woman gitu, tapi kayak lu songong aja jadi cewek gitu. Kayak yang bukannya jadi punya pride tapi jadi arogan gitu. Nah, itu dua hal yang berbeda gitu. Pride itu di light, tapi kalau udah arogan Pride itu yang gimana dulu ya? Iya, pride-nya. Value maksudnya. Maksudnya gitu. Value dan arogansi dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Kalau arogansi itu self proclaim, kita yang ngasih tahu, gue tuh hebat, lebih hebat dari lo. Tapi kalau value orang yang menilai. Orang yang menilai. Itu bukan diproklaim sendiri ya. Ya. Menjadi high value woman juga, makanya kita nggak bisa semacam proklaim sendiri. Itulah kenapa aku nggak pernah buat. Nggak pernah buat kursus menjadi high value woman. Aku lebih kepada kursus gimana cara healing, gimana cara berdamai dengan diri sendiri, dan mengembangkan potensi kita. Karena menjadi high value woman atau man itu adalah sesuatu yang dilihat orang, bukan yang kita bisa katakan sendiri, oh gue high value. Kalau kata orang enggak, gimana? Kan beda persepsi. Jadi aku setuju, sebenarnya yang namanya dark feminine itu sebenarnya di awal untuk self love kok. Untuk woman empowerment, untuk man woman empowerment berdasarkan Black Lilith. Jadi gimana cara mengekspresikan kalau kita tidak setuju, kalau kita mau menolak sesuatu, kalau kita diinjak-injak sama orang, kita gunakan itu. Kita harus defense dong diri kita harus bela, kita harus proteksi diri kita. Nah, kan ada yang caranya mungkin ya udah, lo nggak sevibrasi sama gue, tinggalin. Nah, itu cara light kan? Ya udah, kita udah nggak sefrekuensi. Nah, itu sebenarnya yang awalnya dari empowerment ini mulai geser. Aku lihat konten-kontennya jadi arogansi, gold digging, dan juga abuse terhadap laki-laki. Belum lagi judgement mereka, semua laki-laki mau kondo. Ya, itu jadinya kayak terlalu apa ya, kita jadinya kebawanya terlalu dark gitu. Nanti gini bukan, balik lagi, bukan masalah ini yang dibawain bener apa enggak sih gitu. Kita lagi tidak memperdebatkan tentang benar dan salah ya, tapi jauh lebih ke kita juga harus mempertimbangkan daya tangkap orang, apakah mereka udah siap nerima gitu ya, ilmu yang sebenarnya ini tuh sangat personal gitu ya. Kita harus jelasinnya itu bener-bener ngobrol bareng gitu ya, kita kasih penjelasan karena emang ada tahapan-tahapan tertentu. Karena kalau enggak ya itu keluarnya kan. Sekarang jadinya kalau anak-anak gitu ya, misalkan gitu ya, remaja-remaja nih yang masih wise-nya masih dalam pertumbuhan gitu loh, Manda. Terus tiba-tiba dengar kayak gitu, nanti dia gampang untuk ngejudge. Begitu sekalinya kencan, nggak dibayarin, oh gila cowok mau kondo. Gitu loh, gitulah. Kan kita juga harus self love loh. Self love itu kita punya value gitu. Bukan berarti kita harus selalu merasa bahwa kita dinilai atau kita dihargai dengan cara kita diberikan segala yang kita mau. Diratukan ya. Diratukan. Balik lagi kan Anda tadi bilang tentang maskulin. Maskulinnya tuh ada loh darknya. Terus kayak gimana cara mereka bermain? Mereka bisa gue bayarin lu, gue traktir lu, semua lu akan diperlakukan seperti queen. Tapi nanti ya terakhir-terakhir di pertengahan lihat aja. Ya. Kamu jadi jongos. Lu ikutin apa kata gua gitu. Itu dark maskulin juga ada gitu. Dan saat tadi yang aku bilang di supranatural, dark itu menarik dark.
gitu. Iya, kamu bisa ngedapetin yang kayak gitu, tapi jamin nggak itu tidak toksik karena kita sudah menggunakan cara yang toksik gitu. Jadinya jangan sampai kitanya juga ngelihat yang kayak gitu tidak wise gitu, tidak wise untuk bisa tahu bahwa itu sebenarnya bukan ilmu yang mudah untuk dipraktekkan gitu ya. Even memang sekarang sudah mulai pada naik dan memang kesannya lebih mudah, dark itu lebih gampang kelihatan di dilakukan. Dark itu lebih instan, menggoda, dan resultnya bisa nyata cepat. Ya. Tapi penuh dengan resiko. Ya, makanya nanti itu khusus kita bahas tentang resikonya ya. Oke, itu intro kita lah istilahnya tentang dark feminine energy yang memang aku sadari juga ini tumbuh rising ini karena toxic masculinity. Karena dark masculine-nya sudah lama menguasai bumi ini dan sekarang kesempatan feminin pada maju untuk mengeluarkan sisinya. You could have multiple partners, but a female that was with you couldn't also have multiple partners? Well, a woman could say that same thing if she decided. She could say, I can sleep with multiple men, but my men can't sleep with multiple women if she so choose. We're all free individuals, right? Yeah, but you wouldn't agree if a woman said that. I would personally find that revolting, correct? But there are women who find what I say revolting. So you're not telling other people what to think, you're just saying how you think. I think if a man is not sexually exclusive, it's not the same as if a woman is, because with a woman you have the paternity issue, with a man you don't have the paternity issue. If I have 3 girlfriends and they all get pregnant, we know who the mother and who the father is. If you have 1 woman and 3 men, you don't know who even the parents are if she got pregnant. Yeah, you could definitely figure that out. DNA tests are pretty accessible. Jadi ini udah berkesinambungan guys, makanya ini sudah jadi siklus balas membalas lingkaran setan yang bahaya kalau gini-gini terus gitu. Untuk itulah kita bicara sebenarnya gunanya apa sih? Seperti apa sih sebenarnya ada. Cuman dalam konteks-konteks tertentu sudah melenceng gitu. Nah sekarang aku akan bacakan story time dan opini dari teman-teman Soul Family-ku di Instagram. Teman-teman follow Instagramku nih nanti untuk kalian bisa DM aku, request tema-tema dan lain sebagainya untuk partisipasi nih kalau ada story time kayak gini lagi. Oke. Dan ini yang aku mau ngomong sebelumnya sama teman-temanku, aku happy banget, aku bangga banget sama teman-teman karena kalian pintar. Bahkan sebelum aku buat video ini, banyak sekali DM yang aku nggak bisa bacain semua, tapi rata-rata kalian sudah tahu fungsi dari Dark Feminine Energy. I can tell you, I am really proud. Perjalanan spiritual kalian sangat-sangat baik dan juga akhirnya bisa memahami mana konsep yang tepat buat kalian dan mana yang tidak. You need to slightly scare him. You need to make him suffer. Men are drawn to women who... Yap, ini bagian dari Dark Feminine Energy. Kamu harus selalu ngasih rasa cekit-cekit ke cowok kamu. In order to make him fall in love with you or obsessed, you need pain. Best of the best, bukan? Komen best of the best. Ada yang sedikit keras juga nanti, tapi juga ada yang menunjukkan poin aku nanti ya. 1. Dari M. Aku pribadi memilih menggunakan Dark Feminine untuk boundaries, bukan untuk memikat atau bikin taktik sebagainya. Loa pun gak pernah spesifik person buat lebih memilih yang sesuai sama soulku untuk berkembang. Memang harus pinter-pinter menyaring informasi. Tidak boleh ditelan mentah-mentah karena kebutuhan setiap soul berbeda. Gak pernah ada yang sama. Oke. Itu mbaknya kayaknya pernah coaching deh sama aku atau kan ada tuh bahasanya mirip. Dari A, gue dulu suka sama dia. Bisa dibilang aku juga nerapin apa yang dia bilang. Tapi lama-kelamaan melenceng dari prinsip. Karena semua yang dia bilang pada akhirnya untuk mendapatkan laki-laki, bukan untuk mendapatkan diri sendiri lagi. Dari N. Pengalamanku pakai Dark Feminine Energy bisa grounding dengan energi aku sendiri dan memberi jarak sama orang yang mau menyakiti kita dengan bantuan Tuhan Yang Maha Esa. Jika Light Feminine adalah merawat, maka Dark Feminine sebagai penjaga. You really understand that. Nomor sepatu berapa ya tuh? KN, bagus sekali loh. Itu sudah membuat aku sangat senang karena my followers are really smart untuk bisa memahami fungsi Dark Feminine. Dari Mas T. Dark Feminine Energy bagi saya sama dengan toxic masculinity, barisan sakit hati yang tidak mampu healing diri dan menjelma jadi orang yang menyakitinya. Konten-kontennya terlalu kekanakan, seakan tidak tahu makna hubungan yang sehat seperti apa.
Kalau tahu, pasti tidak main-main games aneh seperti itu. Kebanyakan teori. Dan please, jangan bawa-bawa spiritual di sana. Spiritual itu besar makna perdamaian diri dan perdamaian dengan keadaan. Yang diajarkannya bagi saya, kemunduran, bukan kemajuan. Kenapa orang ini banyak sekali followersnya ya? Apakah sebanyak itu orang sakit hati di masyarakat? Suruh healing mbak, dia kan temen mbak. Biar nggak kemana-mana kontennya. Oke mas. Kalau yang bawahnya sudah terlalu personal ya. Itu personal. Itu penilaian personal. Tresnani dan saya memang teman. Kita berteman, kita ngobrol. Adik seperguruan di spiritual ya. Kita beda pandangan itu biasa. Kita beda cara itu biasa. Dan saya sadar sebagai teman, saya juga pastinya terpanggil untuk ngingetin. Kalau saya teman yang buruk, saya akan boost ego Tresnani terus. Tapi karena saya peduli sekali sama dia, saya juga mau ngingetin. Di awal saya tidak ada masalah dengan konten-kontennya. Bagus, selalu tentang self-love, menjadi high value, dan lain sebagainya, it's okay. Tapi memang lama-kelamaan saya juga tidak. Istilahnya, saya nggak ngikutin lagi, ternyata sudah sampai ke tahap seperti ini. So, ya tentu saja, mungkin jika mau didengarkan, jika tidak melihat ini sebagai sebuah attack, serangan, saya sih berharap supaya lebih hati-hati lagi nanti Tres ya. Kamu udah did your best loh untuk everything. Kamu udah luar biasa. Tolong jaga kerja keras kamu dengan membawa konten-konten yang lebih safe aja nanti ke depannya. Karena ini cukup bahaya di sini ya. Bukan cuman buat kamu, tapi juga buat banyak orang. Jangan dibawa ke negatif ya. Kita belajar untuk bisa berbicara, berdiskusi dengan sehat gitu ya. Kita punya point of view, teman kita punya point of view, ya udah kita diskusikan aja itu, kita ngobrolin itu. Jadi gak usah juga yang jadi terlalu negative thinking ke Mbak Tresnya gitu. Banyak kontennya dia juga yang bagus. Banyak sekali. Dan ingat, jangankan kita semua gitu ya. Kan Anda sebagai content creator, Tres sebagai content creator, dan teman-teman content creator kita lainnya, kita pun sama-sama belajar dan bertumbuh. Kadang masih ada kesalahan, kadang masih ada hal-hal yang masih perlu kita pelajari. Jadi jangan berpikir terlalu negatif, apalagi melakukan hate comment baik ke siapapun itu gitu. Jadilah penonton-penonton yang dewasa gitu ya. Jadi tetap di high vibe-nya gitu. Okay? Don't forget di high vibe-nya. Dan ada satu video yang bagus banget yang membahas tentang dark feminine energy atau the rising of feminine manipulation from anak-anak. Talk about the rise of emotional manipulation disguised as dark femininity. It encourages women to use the same manipulative tactics that have been historically weaponized against them and says, hey, let's just reverse Uno card this. What could go wrong? Dark femininity exploits cis women's wounds. It offers women the promise of reclaiming their power, when in reality, it's just a bunch of toxic techniques in a trench coat. Literally text him, see you at 7, and then say sorry, wrong person, and go silent. Easy to hear, men don't respond to words. They respond to no content. And that all of these behaviors will lead to love. What? But in the fact that the people turning to TikTok for dating advice are likely in the same demographic as those who desperately want to experience real love. How can true love develop when you're mentally playing chess with someone's feelings? Love demands courage, honesty, patience, and compassion. Oh. I'm just gonna wait an hour to text back to this, but it's because I'm busy. I'm Anna Akana. Dari Kak Belinda, my bestie. Kak Be. Pesannya singkat, padat, jelas. Saat orang praktekin dark feminine energy, yang dia lupa, dia bakalan narik dark masculine energy. Hahaha. Sesimpel itu guys. Saya yakin semua teman-teman, terutama yang spiritual, sangat sadar kamu menarik apa yang menjadi dirimu sendiri. You attract what you are. Dan kalau itu yang kamu lakukan, resikonya adalah itu yang akan kamu tarik. Dan resiko lain dari menggunakan dark feminine energy secara konsisten hingga menjadi karakter adalah hidupmu gak akan pernah tenang. Karena apa? Survival mode kamu selalu menyala,
Artinya kamu sudah siap akan adanya bahaya, serangan orang, cowok toksik, cewek toksik, ataupun situasi yang sangat tidak stabil dalam hidup. Ingat, itu adalah sel pertahanan. Dark feminine, sel pertahanan. Jadi, saya setuju jika dipakai untuk bertahan dalam situasi-situasi tertentu, tapi kemudian harus kembali lagi ke sel pertumbuhan, ketenangan, kestabilan, kewarasan, dan juga kasih. Balik lagi ke situ, supaya kamu tidak mulai meruntuhkan dunia kamu dengan serangan-serangan dari luar yang tidak terkendali. Jadi, bagi saya pribadi, untuk proteksi, it's okay, lakuin. Untuk self-empowerment, untuk self-love, lakuin. Tapi big no untuk menarik cinta sejati dan memanipulasi laki-laki. No. Big no untuk itu. Tapi kamu bisa lakuin kalau kamu masih mau dan penasaran. Cuman jangan bilang kakak nggak peringatin ya. Hasilnya apa, resikonya apa. Dan satu lagi, resiko besar yang bisa ditarik dari kondisi menggunakan dark feminine energy secara konsisten dan pembangunan karakter kamu adalah gangguan mental baru. Karena yang beredar sekarang, dark feminine energy ini sudah melenceng dari apa yang seharusnya, dari apa yang bisa dikatakan tepat untuk digunakan. Ini udah kepada permainan manipulasi dan dark psychology. Dan satu orang yang sangat tepat untuk menyampaikan manipulasi-manipulasi tersebut adalah seorang sosiopat sendiri yang sudah membawakan konten demi menjaga orang-orang menjadi korban. Orang-orang dengan gangguan mental seperti ASPD, NPD, dan lain sebagainya. Kanika Batra. People always ask how I became a sociopath. I am a sociopath and not a psychopath. I was made, not born. I love my father, but he was a very strict authoritarian. I was always punished for showing any kind of emotion. I'm a diagnosed sociopath. I'm bisexual, but this is my perfect male partner. I want my man to be the villain, to treat everybody else like shit and treat me like the queen that I absolutely fucking am. My husband played tennis professionally. He lives to make sure that I'm happy. I have sociopathy, so I see everything as transactional. So I absolutely reciprocate that for him. Dari hasil kesimpulannya adalah aku bukan orang atau aku secara pribadi tidak pernah kepikiran menggunakan dark feminine energy untuk menarik pasangan, untuk menarik jodoh gitu ya, atau untuk melakukan hal-hal yang hubungannya untuk love gitu, karena kita akan kehilangan makna dari love itu sendiri gitu, dimana di situ ada unconditional love, di situ ada ketulusan, take and give, dan segala hal-hal yang bentuknya indah, tidak mudah gitu ya. Tapi sama, dark feminine energy pun bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Ini menjadi pilihan, dan kalau ditanya Kak Tiwi akan pilih apa, saya tidak pernah kepikiran untuk menggunakan dark feminine energy. Tapi kalau kita proteksi diri kita, tidak hanya dalam menarik pasangan, dark feminine kita itu akan muncul. Itu otomatis. Iya. Tapi yang lebih diasah adalah inner power. Inner powernya kita yang harus diasah. Contohnya yang tadi sempat aku bilang, kalau misalkan ketarik sama cowok yang low vibe, lebih baik kamu capek untuk healing, meninggalkan itu, dibandingkan kalau kamu mengatur strategi lagi untuk menarik cowok ini. Karena kalau sudah low, itu low aja. Kamu udah tarik, kamu akan terus melakukan pola itu hanya untuk dia ada di samping kamu. Buat apa? Kamu pergi, kamu healing. Susah, nggak mudah. Tapi lebih sulit lagi kalau kamu terus bersama dengan orang yang memang sudah tidak satu frekuensi dengan kamu. Loaklah yang seperti biasanya saja, manifest yang baik-baik saja, hindari kita bermain dark energy ini tanpa pengawasan ahlinya. Jadi harus ada pengawasan. Better kamu lebih baik ambil coaching tentang relationship, bagaimana membangun hubungan, bagaimana kita memproteksi diri, bagaimana kita memilih bisa self love gitu ya. Dan aku percaya karena di sini dilihat dari DM yang ada juga yang masuk juga, ternyata banyak yang kalian masih punya wisdom gitu. Kalian masih mendambakan pure love walaupun susah.
Kadang kita harus nekan ego, kadang kita harus nurunin gengsi dan segala macam. Tapi di situ cekit-cekitnya ya kan. Di situ gitu kita terbiasa dengan itu. Kalau emang udah nggak sehat, ya kita tinggalkan gitu. Sesimpel itu aja. Jadi kalau untuk aku no Kak, aku kepikiran aja enggak untuk pakai dark feminine energy. Kita cuman agree kalau itu untuk proteksi. Dan Dan tidak harus melulu cinta ya. Di dalam kehidupan itu bisa digunakan dan itu otomatis keluar kok. Otomatis tanpa harus dipelajari, diingat-ingat, strategi segala. Manusia selalu punya sisi tersebut. Mungkin untuk beberapa orang yang butuh di-empower atau diingatkan akan kekuatannya tersebut, bagus ya. Tapi ingat, saya sudah kasih tahu ada batasnya dan juga ada takarannya untuk digunakan. Untuk saya, menggunakan dark feminine energy dengan niat balas dendam dan niat pertahanan akan menghasilkan hasil yang beda. Jika teman-teman content creator juga memang terpanggil untuk menggunakan topik tersebut, kasih disclaimer. Karena ada satu content creator, dia kasih, ini caranya toxic ya guys ya, terserah mau ikutin atau enggak. Dan ya ada yang ikutin, ada yang tentunya marah-marah ya di komennya dia. Kasih disclaimer, itu bukan sesuatu yang sehat secara psikologi. Itu dark mind games, manipulasi yang memang datang dari orang-orang yang seperti Kanika tersebut. Mereka memang ahlinya, mereka merasa seperti mereka diprogram untuk menjadi bad guy. And are you a bad guy too? Karena menggunakan dark feminine energy berlebihan, sudah pasti akan menurunkan empatimu, EQ-mu, dan juga rasa kasih di dalam hatimu. Gue baru nge-stitch Mbak Tresnani satu kali sebelumnya karena dia membahas tentang selama belum ada cincin lingkar di jari, gak apa-apa untuk tetap menseleksi laki-laki lain. Waktu itu gue gak setuju karena menurut gue itu selingkuh. Murahan aja. Don't let your boyfriend stops you from finding your husband. Itu bahayanya. Like you are becoming dark yourself. It's not only about strategi lagi, but you are literally changing. Jadi orang yang gak punya empati karena lu gak peduli perasaan pasangan lu saat itu. Tapi aku juga sangat sadar bangkitnya dark feminine energy ini adalah karena balasan terhadap toxic masculinity yang sudah menguasai peradaban bumi selama berabad-abad. Why do sociopaths manipulate? It's not from a place of being naturally sinister, but we learn from a young age that we must manipulate in order to get what we want. We don't empathize with people. The only way we can relate is cognitively empathizing with people, which teaches us to manipulate. Dua-duanya sebenarnya bukan hal yang sehat untuk diaplikasikan. Masih ada cinta yang baik. Jangan sampai 1 orang, 2 orang, 10 orang yang menyakiti kamu menghukum seluruh umat laki-laki di dunia, seluruh perempuan di dunia. That's really not fair. Gak adil buat dirimu juga. Karena saya yakin banyak orang yang menggunakan dark feminine energy ini sebagai loa sebenarnya sangat mendambakan cinta sejati yang baik. Dan bagaimana dengan kalian? Menggunakan strategi seperti ini berharap akan mendapatkan laki-laki baik. Karena laki-laki baik pasti akan mundur. Begitu melihat ini permainan seperti permainan dark psychology. No, mereka akan skip. So, yang kamu tarik pastinya orang yang insecure atau orang yang lebih toxic lagi dan pandai memanipulasi dibandingkan dirimu. Is that what you really want di dalam cinta? Untuk panjang? Atau cinta memang seperti yang dikatakan Kanika? Cinta itu transaksional. Dan manusia itu hanyalah objek untuknya. Play the coquette. Be hot and cold. One day you give him all of your attention. The next he gets none of it. If he treats me like a queen, I treat him like the king he is. So, itu adalah bahasan dark feminine energy. Thank you so much teman-teman atas DM-nya. Thank you Tres, thank you teman-teman semua content creator lainnya. Keep up the good work ya. See you guys and get so much love and light. Feel like a stone in a well.